Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qawluhu bil fardi kharaja bihi naflu wa yakfi fihi niyatun bin nahar qabla zawal bi syarti intifa'il munafi qabla niyyati kal aklin wa jima'in wa kufrin wa qaidin wa nifasin wa junumin wa illa fala yasisu. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin sedikit sudah disampaikan tentang masalah niat. Letak perbedaan antara niat pada puasa fardu dengan niat pada puasa sunnah. Niat puasa fardu dilakukan pada malam hari dan terhitung malam hari mulai terbenam matahari sampai menjelang subuh. Itulah waktu niat. Di antara maghrib sampai menjelang subuh itu adalah waktu berniat. Nah, adapun niat pada puasa sunnah, fayakfi fihi niyatun bin nahar, sah cukup niat puasa sunnah dilakukan pada siang hari, pagi menjelang siang. Yang penting qabla zawal, sebelum tergelincir matahari atau zawal. Syaratnya bisyarti intifa'il munafi qabla niyat. Syaratnya yang penting belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Contoh seperti makan, bersetubuh, kufur, haid, nifas, gila dan lain sebagainya. Jadi wa illa fala yasihu. Kalau emang sudah melakukan hal yang membatalkan puasa kemudian niat, maka tidak sah niat tersebut. Satu contoh begini, pagi hari jam 10 siang, pagi menjelang siang, kemudian sebelumnya belum melakukan hal yang membatalkan puasa, mau makan, mau minum, bersetubuh, haid, nifas, kufur, gila dan lain sebagainya. Kemudian ada niat untuk melaksanakan puasa sunnah, umpama bertepatan dengan hari Senin atau Kamis. Saya niat puasa sunnah Senin dah, kan belum melakukan hal yang membatalkan puasa. Bagaimana? Maka pada puasa sunnah boleh dan niat tersebut sah. Tapi sebaliknya, umpama niatnya jam 10 pagi, jam 9 nasi uduk 3 bungkus, air kagak tanggung-tanggung, bukan 3 botol, 3 galon, habis digarus gayem. Jam 10 pagi niat, maka tidak sah. Nah, mana dalilnya dibolehkannya niat pada siang hari sebelum zawal untuk puasa sunnah?
yakni qauluhu sallallahu alaihi wasallam, faqad dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah dzata yaum. Satu ketika baginda Rasul masuk ke rumah, bertemulah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Faqala hal indakum syai'? Rasul bertanya, Aisyah, adakah sesuatu yang bisa dimakan? Kata kita punya makanan kagak? Kata kita begitu. Qala la, qala fa inni idzan asum. Kagak ada? Ya udah, kalau begitu, kalau nggak ada saya puasa bae dah, bahasa kitanya begitu. Nah, wadakhala alayya yawman akhar, di lain waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menemui Aisyah, nanya lagi, aindakum syai'? Ada nggak sesuatu yang bisa dimakan? Qultu na'am, ada ya Rasul, kata Aisyah. Qala idzan uftir, kalau begitu udah saya makan aja, saya kagak puasa. Wa in kuntum faradtu shaum, sekalipun sebelumnya saya mau niat puasa. Nah, rawahu Daruqutni wal Baihaqi. Ini hadis yang menjelaskan tentang di satu hari Rasulullah SAW menanyakan makanan, berarti waktunya ini sebelum zuhur. Jadi pagi sudah masuk waktu puasa mulai subuh, terus sebelum zuhur. Beliau nanyain ke Sayyidatuna Aisyah, punya makanan kagak? Kagak ya Rasul, kalau gitu saya puasa. Nah, di lain waktu nanya lagi, di hari yang lain sudah masuk waktu puasa sebelum zuhur, punya makanan enggak? Ada ya Rasul. Ya udah, kalau begitu saya kagak puasa, walaupun sebelumnya saya niat puasa. Nah, ini kan beda tipis Rasulullah sama kita. Beda tipis. Kita nanya pagi hari, Neng, nanya ke istri, Neng, punya makanan enggak? Ya Bang, maaf, ada masak hari ini. Sama kayak kita. Istri kita sama kayak Sayyidatuna Aisyah, nggak punya makanan. Cuman bedanya Pak, setelah itu kita keluar rumah, masuk warteg warung Padang. Kalau Rasulullah kalau begitu, udah saya puasa aja dah. Kan bedanya di situ aja. Kalau Rasulullah kagak ada makanan di rumahnya puasa, kalau kita udah ayam-ayaman. Mantap. Sama apa beda? Hah? Iya. Ya. Apa yang tipis tuh? Banyak beda. Iya. Nah, terus di lain waktu Rasulullah nanyain lagi, ada makanan kagak? Ada ya Rasul. Ya udah, kalau gitu saya kagak puasa, walaupun sebelumnya saya pengen puasa. Sama kayak kita juga. Bedanya tipis, cuman beda ucapan. Kita nanya ke bini pagi-pagi, Neng, masak kagak Neng? Alhamdulillah masak Bang. Masak apa? Jengkol, mantap. Emang itu yang gue tungguin dari tadi. Jadi bedanya ucapan doang. Ya. Sama apa beda? Ya. Tergantung masing-masing lah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala Ramliyu walau asbaha wa lam yanwi shauman thumma tamatmada wa lam yubali fasabaqa ma'ul matmadah ila zawji. Kata Syekh Ramli, dan jikalau pagi hari tidak niat puasa, kemudian berkumur-kumur,
mungkin kita masih kali ya. Tapi memang tidak secara berlebihan. Ketika kumur-kumur ketelan air, beda ketelan sama nelen. Kalau ketelan dikit, kalau nelen segalon. Tuh minum, kita minum nih aqua, ketelan apa nelen? Nah, nelen. Banyak apa dikit? Banyak. Nah, kalau ketelan dikit, akhirnya masuk ke dalam perut. Tsumma nawa shaum tatawu'in. Kemudian tsumma nawa shaum tatawu'in. Karena ketelan unsur tidak disengaja, lalu setelah itu dia niat puasa, maka sah puasanya. Yang penting ketelan, bukan nelen. Itu catatannya. Kalau ketelan tidak disengaja, sedikit. Kalau nelen disengaja, banyak. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain yang tidak membatalkan puasa, umpama kal ikrahi alal akli wasyurbi, semacam dipaksa makan minum. Biasanya orang kalau misalnya puasa ditawarin makan minum, emang gak dipaksa, cuma nawarin. Lain, diancam ini, makan gak? Kalau gak makan pokoknya awas. Nah, ketika menjelang sebelum johor, pulang dari masjid habis sholat duha, mampir, rupanya ada yang maksain kita untuk makan, dipaksa betul, bahkan diancam kalau nggak mau makan, nggak mau minum. Akhirnya terpaksa makan. Habis itu niat, karena dipaksa maka tidak batal. Cuman masalahnya adalah ketika kita makan ini terus enak ternyata, nah kagak dihabisin masih ilokan, akhirnya udah tanggung, kagak pak, kagak sah bahasanya. Nah, sama yang model begini juga, pulang dari masjid misalnya jam 7 pagi habis sholat duha, pulang ke rumah, Pak RT manggil, Haji mampir sini, mampir namanya groen RT, ya Pak RT. Akhirnya dikasih makanan, minuman, kopi segala macam. Nah, terus inilah bedanya kita ya. Ji, makan Ji, minum, udah pokoknya habisin kau perlu. Kita mah begini nasibnya. Alhamdulillah teh, emang ini yang gua harapin. Masya Allah. Jadi kalaupun dipaksa, jadi kita nerima rupanya. Itulah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pada intinya niat puasa fardu harus malam hari. Niat puasa sunnah boleh. Yang penting sebelum masuk tergelincir matahari johor, dan syaratnya belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu. Wa mithlu dzalika ma idza balagha li izalati najasati fami aw anfi fasabaqahu ma fa innahu la yadur. Contoh lain sama ketika umpama kita bersihin gigi untuk menghilangkan najis ataupun kotoran-kotoran yang di hidung, untuk menghilangkan kotoran di hidung, akhirnya ketelan tidak disengaja. Kemudian setelah itu niat, maka sah puasa.
Qauluhu fil fadli walau nadron au qada'an au kafaratan au kana nawi subyan au amara bihil imam fil istisqa wa laysa lana shawmu naflin yushtaratu fihi tabyid illa shawmu subi. Nah, wa yuqalu lana shawmu naflin yushtaratu fihi tabyidun niyah. Makanya di dalam madhab Syafi'i, niat pada puasa sunnah tidak kudu pada malam hari. Boleh, yang penting tadi. Boleh pagi, yang penting sebelum zuhur, belum melakukan hal yang membatalkan puasa. Itu puasa sunnah. Jadi tidak disyaratkan malam hari. Tapi yang disyaratkan adalah puasa fardu. Tabyitun niyah namanya, yakni menginapkan niat. Bainal ghurub ila tulu'i wa tulu'il fajr. Menginapkan niat mulai dari maghrib sampai menjelang subuh. Rentek-tek Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nawaitu sallallahu alaihi wa sallam fi syahr Ramadan hadis sanadi imanan waqti saban lillahi ta'ala. Boleh. Atau setelah Isya boleh, setelah tarawih boleh, sahur boleh. Yang penting bukan pada waktu subuh, karena subuh sudah masuk waktu puasa. Nah, oleh karena itulah makanya tadi itu dia. Wa dalilu wujubi iqa'in niyatil lailan bimakna wujubi tabiat. Dalil yang mewajibkan niat malam hari adalah qaul sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit isyam. Barang siapa yang tidak menginapkan niat puasa qablal fajri, sebelum subuh, fala siyama lahu, maka tidak sah puasanya. Ini dalil yang mewajibkan niat puasa fardu pada malam. Puasa fardu apanya? Pertama puasa Ramadan, kedua qada Ramadan, ketiga puasa nazar, keempat kafarah diantaranya. Nah, dengan kata redaksi yang lain, qaulu sallallahu alaihi wasallam, man lam yujmi isyam qabla al-fajr fala siyama. Redaksinya man lam yujmi isyam. Kalau tadi man lam yubayyin isyam, ai man lam ya'zam. Barang siapa yang tidak mengumpulkan niat puasa, maksudnya tidak berkehendak, berazam untuk melakukan puasa, maka tidak sah puasanya. Jadi ini hadis yang menunjukkan kewajiban puasa fardu niatnya malam hari. Kalau puasa sunnah boleh tadi siang hari sebelum zuhur, dengan syarat belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini penting. Jadi beda puasa fardu dengan puasa sunnah, dari segi niat sudah beda. Nah, oleh karena itu saya mengingatkan, barangkali ada yang punya hutang puasa 2020 kemarin, barangkali 2019, barangkali 2018, barangkali 2017, sampai barangkali 1990. Hanya mengingatkan ya, segera untuk mengkodok ya, karena utang puasanya bukan sama orang. Kalau utang duit sama orang, utang puasa kita hutangnya sama Allah. Nah, dan jangan menggabungkan niat puasa fardu dengan puasa sunnah.
Orang kita kadang-kadang pengennya ngambil untung aja sih. Aduh, nih puasa sunnah, lempengan Ramadan kemarin batal ya. Ada barengan saya kono beda, nggak boleh. Kenapa? Dari derajat sudah beda. Puasa fardu dengan puasa sunnah. Derajatnya tinggian mana? Yang fardu apa yang sunnah? Fardu. Nah, nggak bisa kecuali puasa sunnah dengan puasa sunnah boleh digabungkan. Nah, ini penting. Oleh karena itu kita kalau begini rada ngerti di pengajian ya. Di pengajian rada ngerti. Alhamdulillah. Nah, ini kan penting namanya. Jadi kadang ada orang mengkodok puasa nyari untung. Nyari untungnya begini. Tuh saya lempengan hari Senin puasa sunnah. Nah, saya punya kodok Ramadan. Gua gabung aja. Puasa dia tuh. Dipikir pertama memang puasa itu ibadah. Dan yang dia beribadah kepada Allah. Cuman persoalannya amat Tuhan aja main-main. Kenapa? Karena yang disyariatkannya itu bisa tegak puasa dengan sempurna didukung dengan ilmu. Karena dia tidak paham, tidak membedakan mana puasa fardu, puasa sunnah, asal goblok aja. Yang penting puasa Tuhan gua mau ngampun, gitu dia. Nah inilah makanya pentingnya kedudukan ilmu, karena untuk menegakkan ibadah harus dengan ilmu. Saya ulangi lagi, menegakkan ibadah bukan dengan yasinan, menegakkan ibadah bukan dengan zikir gopilin, menegakkan ibadah bukan dengan yasin fatilah, menegakkan ibadah bukan dengan kita ratiban, rawian, itu semua bagian amal. Tapi menegakkan ibadah harus dengan apa? Fikih. Karena untuk kaifiatnya, tata caranya, dengan tauhidnya sebagai dasar, tasawufnya yang membimbing hatinya, sehingga ibadah bisa terlaksana dengan baik. Amin. Mau kita yasinan saban Jumat kok tetap aja kagak sah. Puasa kodok Ramadan digabung puasa sunnah. Yasinan sampai kiamat juga nggak bakal. Bagaimana untuk memperbaikinya? Fikihnya, nah gitu. Ini jangan cuma berpikir, wah pengajian harus paham. Setelah kita bersihkan, kemudian masih ada rasa. Kalau memang itu masih bisa untuk dibersihkan hingga hilang, ya sudah. Kita bersihkan. Tapi emang rupanya ini rasanya permanen. Susah. Apa permanen ini? Ya, hilang. Ya udah. Ya, tidak apa-apa karena itu madorot. Tapi yang jelas, bagaimana yang membatalkan? Umpama sahur makan daging. Makan daging rupanya ya pas makan nyangkut sama behel. Ya kan, behel gigi itu mahal. Mahalan mana? Tapi jangan salah, kadang-kadang orang kaya masang behel aja bisa ratusan juta. Tapi ingat, yang mahal bukan behelnya, giginya. Kalau behelnya ada, giginya nggak ada, gimana? Makan saking nikmatnya nyangkut di behel. Jam 10 pagi rasa-rasa kayaknya dagingnya semalam ini, ya kan? Pernah nggak gitu? Pernah nggak? Nah, iya. Terus bagaimana? Terasa nggak di lidah? Terasa. Caranya bagaimana? Udah lepehin kumur-kumur,
Terus upayakan jangan sampai ada tersisa. Biasanya copot. Nah. Oh, berapa ton? Yang membatalkan bagaimana? Yang membatalkan kayaknya ini daging yang semalam ini masih enak kagak ya? Cobain lah nelen. Nah, nelennya inilah bisa membatalkan puasa. Nah, maka dari itulah makanya membersihkan sisa-sisa daripada makanan tes ketiga kata ini merupakan ya setelah kita sahur kita sikat gigi, kalaupun masih ada tersisa dan itu kita rasakan pada waktu puasa ya kita buang, kita kumur-kumur, kita bersihkan. Tapi kalau kita telan itulah batal. Ih, kayaknya enak ya. Ya. Kalau ketelan bebas. Silakan, ada yang mau ini lagi? Iya, Ustaz. Ya. Nama halaman. Nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih mau menanyakan masalah imsak kayak Ustaz ya. Imsak. Ketika kami merokok, setelah itu masih imsak. Apakah memang itu sudah batal atau belum? Baik. Imsak adanya di kita doang. Dalam rangka apa? Sebenarnya menjaga sebagai upaya kehati-hatian. Dalam rangka karena masuknya waktu subuh ini sangat sulit sekali, pas bisa waktu. Oleh karena itulah maka ketika kita imsak di situ, apakah kita sudah puasa? Belum puasa. Sebab sudah puasa itu ketika Allahu Akbar, subuh itu ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Fajar kadhib, fajar yang bohong. Kelihatan terang, ntar gelap lagi. Fajar bohong. Tapi kalau fajar shadiq, nah disitulah mulai terang. Masuknya waktu puasa. Nah, kalau misalnya kita ngerokok sampai masuk waktu fajar shadiq, berarti di situ ya sudah masuk waktu puasa. Nah, jangan sampai. Oleh karena itulah untuk sebagai bentuk kehati-hatian kita perlu adanya menahan diri dari makan, minum dan lain sebagainya. Kalau bisa, bagaimana bisa untuk waktu yang supaya kita tenang ngerokoknya ya sebelum menjelang subuh. Jadi satu batang nggak puas, langsung 5 batang sekaligus. Ini sangat bagus ketika kita sudah puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Karena kekhawatiran takutnya itu ketika kumur-kumur ketelan. Sebagai upaya kehati-hatian, saya nggak kumur-kumur, saya nggak menghirup air ke hidung. Bagaimana hukumnya? Pertama, kumur-kumur dan menghirup air ke hidung atau al-maqbado atau al-istinsyaq hukumnya sunnah. Kemudian tidak melakukan pun tidak apa-apa. Ya. Dan apalagi ketika puasa sebagai bentuk kehati-hatian, karena puasa ini kedudukan lebih wajib daripada menghirup air, itu merupakan sunnah, maka saya tinggalkan itu demi agar tidak ada keraguan dalam hati saya dalam puasa saya. Nah, itulah solusi yang terbaik. Jadi, daripada keraguan tapi kita jalani walaupun itu sunnah. Ya, jadi meninggalkan perkara itu nggak apa-apa. Itu pun sunnah kedudukan. Baik, barangkali ada lagi atau ada tambahan dari Ajeng Nadukan. Pertanyaan yang cukup bagus berkaitan dengan masalah musafir. Maka di sini di dalam pasal syarat-syarat wajib puasa, di antaranya adalah iqamatun
bermukim. Bagaimana? Bayubahu tarkus shaumi li safarin tawilin bi niyatin tarabbus. Boleh tidak puasa bagi orang yang melakukan perjalanan yang jauh dengan niat mengambil rukhsah, karena musafir pun perjalanan yang dibolehkan itu perjalanan dalam hal yang termasuk ibadah. Satu contoh, misalnya mau haji, mau umroh, atau silaturahmi, bahkan termasuk perjalanan hal yang mubah, ya, yang nggak boleh perjalanan yang maksa. Bisnis narkoba Surabaya, dari Depok berangkat ke Surabaya, saya musafir, udahlah saya ngambil rukhsah, tapi bisnis narkoba maka tidak sah. Tukang begal nggak sah, ya. Yang boleh perjalanannya, ya, perjalanan yang bukan maksiat. Fa in tadaddara bihi fal fitru afdal. Maka ketika melakukan perjalanan musafir itu, apabila dibarengi dengan puasa, lalu puasanya bisa membahayakan dirinya, maka batal lebih utama daripada melanjutkan puasa. Sebaliknya, kalau emang dia puasa dalam perjalanan tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan bahaya, puasa lebih utama daripada batal. Tinggal lihat kondisi badan masing-masing. Kalau saya puasa payah kan? Kalau makin payah, batal lebih utama daripada puasa. Tapi kalau emang tidak memadorotkan, tidak membahayakan puasanya bagi dirinya, maka puasa lebih utama ketimbang kagak puasa, walaupun boleh untuk tidak puasa. Jadi bukan wajib harus puasa. Jadi masalah lebih utama. Nah, itu. Qala Ziyadi wa dzalika bi ayyufariqa ma syurita mujawazatu fi sholatil isya qabla al-fajr yakin. Kata Syekh Ziyadi, hal yang demikian boleh bagi musafir untuk tidak puasa manakala start perjalanannya adalah malam hari, dan ketika menjelang waktu fajar, menjelang waktu subuh, menjelang waktu puasa, sudah berada di mana dia boleh menjama atau mentaksir sholat. Contoh, berangkat jam 2 malam, menjelang subuh sudah berada misal di rest area daerah Majalengka, berarti kan itu kan sudah 80 km lebih kan? Nah, berarti dia sudah terlepas dari tempat mukimnya, di mana dia berada, dibolehkan menjamal dan mentaksir sholat. Maka saat itu boleh untuk tidak puasa karena musafirnya dan niat rukhsah yang nanti setelah Ramadan boleh dikodok, mengkodok puasa yang ditinggalkan itu. Nah, sering terjadi begini, Lebaran pulang kampung, berangkatnya jam 8 pagi, pulang kampung, mana? Brebes, kemana? Pekalongan, mana? Surabaya, Jawa Timur, Yogyakarta, berangkat jam 8 pagi, udahan begitu sesuai jadwal kereta. Terus jam 6 masih di rumah, nasi uduk 3 bungkus, pisang gorengan, pisang rebus, bakul habis.
malam kagak ada niat puasa bisa. Bagaimana model begini? Nah inilah pentingnya pengetahuan. Maka model begini dosa karena telah melalaikan ibadah. Berangkatnya aja jam 8 pagi, kalau terhitung berarti sudah masuk waktu puasa. Dan jam 6, jam 7, jam 6, jam 5 masih di rumah. Berarti kan belum melakukan perjalanan. Berarti kalau model begini, malam wajib niat puasa, subuh puasa, jam 6 puasa, jam 7 puasa, jam 8 pas berangkat puasa, sampai ketika dia ketemu masyakoh dalam perjalanannya, kepayahan dalam perjalanannya, baru boleh dia buka puasa. Maaf, saya sampaikan, sama dengan orang pekerja keras. Saya besok naikin genteng nih. Bagaimana? Saya kerja keras. Terus bagaimana? Maka kerjanya mulai jam berapa? Jam 8 masuk waktu puasa kagak? Masuk. Jam 6 masuk waktu puasa enggak? Masuk. Jam 5 masuk waktu puasa enggak? Masuk. Jam 5, jam 6, jam 7 masih masuk waktu puasa. Belum bekerja. Bekerja mulai jam 8. Berarti kalau begitu malam wajib niat, maka subuh mulai puasa dia. Jam 8 kerja wajib puasa sampai ketemu masyarakat. Sampai ketemu masyarakat kepayahan baru. Maka kalau niat, maaf tuh kadang begini orang, ini kan nyari nafkah untuk keluarga saya, hebat betul. Untuk anak dan istri, iya. Kalau emang lu banyak nafkah, ngapain lu jadi suami? Ngapain lu kawin? Saya harus berjuang untuk keluarga saya. Iya betul, nggak disalahin, cari duit seragam. Tapi tetap kewajiban masuk Ramadan, maka terkena wajib puasa. Kalau emang misalnya terjadi masyarakat kepayahan jam 10 pagi, bukan saja baru. Kenapa? Namanya bukan meremehkan ibadah dan tidak dosa. Nanti setelah Ramadan wajib untuk membayar qadha. Ada pertanyaan, aduh, suami saya kan kerja tiap hari, tidak ada kesempatan setelah Ramadan pun, nggak ada liburnya. Bener ini orang. Rupanya kagak pernah sakit kalau lainnya. Terus bagaimana? Nggak ada waktu untuk mengkodok. Kalau begitu sama dengan orang mudi musafir, orang yang selalu bepergian. Karena tidak ada waktu untuk dia membayar kodok, bermukim membayar kodok, maka dia terkena kewajiban untuk puasa. Tidak ada rukhsah bagi orang tersebut. Ini harus kita pahami. Persoalannya bukan masalah hukum, persoalannya adalah males katanya ini. Nah, itu dia. Sebenarnya itu sehingga ngecelein Tuhan kita ini. Iya, kita akal-akalin Tuhan. Tuhan gua mau tahu. Gitu jawaban itu. Alasannya banyak ngumpet dulu lah. Nah, jadi di sinilah. Kalau memang tidak ada waktu kesempatan untuk mengqadha setelah Ramadan, maka tidak ada rukhsah orang yang musafir. Tapi kalau ada waktu untuk mengqadha, boleh dia ambil rukhsah nanti setelah Ramadan dia mengqadha. Sama kayak orang pekerja berat. Pekerja berat berarti malam wajib niat, subuh mulai puasa, jam 8, jam 9 terus mulai puasa, mulai kerja jam 8 masuk puasa sampai dia ketemu kepayahan masyarakat.
Makanya kalau seperti itu berarti malam harus tetap niat. Jangan sekali-kali kita meremehkan. Nah, Tuhan gua tahu, gua kan bukannya berat. Jangankan Tuhan, bini lu aja paham. Tuhan gua tahu, gua bekerja berat. Kan yang gua belain kan anak gua, bini gua, buat pulang kampung gua bagi-bagiin. Tapi ingat, nafkah kewajiban. Dari duit kita untuk keluarga merupakan kewajiban kita. Di samping itu ada syariat Allah yang diwajibkan pula. Nah itulah puasa. Tapi kalau memang kita maaf alasannya dari duit dan sebagainya, sama aja kita meremehkan ibadah Allah. Nah ini yang diancam, ini terancam, ini yang dosa. Ya. Baik. Jadi jelas tadi pertanyaannya bagi orang musafir, ya. Yang jelas pertama syarat kemusafirannya bukan dalam perjalanan yang maksiat. Yang kedua, dia ketika menjelang subuh sudah terlepas di daerah mana dia boleh bertaksi dan menjamu sholat 81 km kan, ya. Dan kemudian berarti perjalanannya malam hari. Kemudian ketiga, kalau memang orang yang selalu musafir terus tidak ada waktu untuk dia bermukim, dia tidak terkena rukhsah. Tidak terkena rukhsah. Tidak boleh dia batal puasa karena rukhsah. Tidak boleh. Nah itulah. Jadi beda ini. Dan bagi pekerja berat ya seperti itulah. Tempatnya niat adalah di dalam hati. Melapatkannya adalah sunnah. Wa itu shomagodin ala daifan di Ramadan hadis al-iman wa tisabillai ta'ala. Atau pakai bahasa Indonesia, saya niat puasa esok hari dalam rangka melaksanakan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Atau saya niat puasa sunnah hari Senin karena Allah Ta'ala, niat puasa sunnah. Nah, bagaimana tadi? Waktu niat itu adalah malam hari. Yang membedakan adalah kalau puasa fardu harus malam hari, tidak berlaku di siang hari. Tapi kalau puasa sunnah tidak mesti malam hari. Artinya malam hari. Tapi kalau siang pun boleh. Yang penting sebelum zuhur. Dan syaratnya belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Lalu bagaimana ketika kita sahur, kita melapatkannya adalah sunnah dan tempatnya adalah dalam hati. Maka dikatakan makan tapi tujuannya niat puasa esok hari puasa sunnah sah karena tempatnya tujuannya bibali khotar wa in khotar bibali, terbesit di dalam hatinya niat puasa sunnah tidak dilapatkan sah. Niat minum dalam rangka apa? Supaya menahan haus nanti ketika puasa, tidak cepat haus, sah. Tujuannya yang penting di dalam niat tersebut hakikatus shaum, ada esensi puasa itu sendiri, yakni menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Namanya niat, tempatnya di hati. Bagaimana kalau melafatkan dengan lisan tapi hati tidak, maka tidak sah. Bagaimana tidak dilafatkan tapi hati niat, sah. Bagaimana dilafatkan dan hati berniat, maka itulah yang lebih sempurna. Karena melafatkan lisan membantu kesempurnaan hati dalam niat. Bahwa itu semua kodin ada itu kan terekam dalam hati kita. Soalnya kalau maghrib itu kan terekam. Ya demikian. Jadi ya memang waktunya niat adalah malam hari. Cuman yang membedakan puasa sunnah dengan kalau puasa sunnah, bagaimana kalau saya malam lupa terus pagi hari tapi saya belum melakukan hal yang membatalkan puasa. Terus yang penting sebelum zuhur, sebelum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa.
maka sah. Wala yuftiru bi inzalin fi naumin au binazarin au fikrin au lamsin bila syahwati. Tidak batal dengan sebab keluar mani pada saat ketika tidur, tidak batal. Cuman yang wajib mandi wajib, tidak batal. Atau begini, maaf, malam habis terawih, kalau habis maghrib mah orang udah ngobrol banget lah. Terus langsung sikat ajar batalin. Udah lagi juga tetangganya kagak ada. Ya, makan dulu, minum dulu, makan, ya. Saya sholat maghrib telat, sabar dikit. Nah, bisa juga udah sempurna dengan terawih. Nah, kalau habis terawih insya Allah nggak digerecokin. Tapi kalau habis maghrib banyak yang digerecokin. Nah, malam saking asiknya, rupanya akhirnya kecapean yang sangat, akhirnya terlelap. Subhanallah, ini bisa 4 ronde ini. Terlelap udah nggak sadar diri, gempa bumi aja udah kagak bangun ya. Bayangin, pas bangun habis ajan subuh, Masya Allah, ajan subuh udah lewat. Berarti kan sudah masuk waktu puasa. Bagaimana? Maka sanggap puasanya. Puasanya sah, yang penting malam niat. Nah, hal itu yang wajib mandi, baru sholat subuh, puasa. Jadi, ya. Jadi mandi, sholat subuh, puasa. Nah, tidak membatalkan. Ini ya. Ini saya jelasin termasuk. Ya, jadi kemudian dari segi masukkan sesuatu ke dalam lubang. Dari segi masuknya suatu benda ke dalam lubang kita ada berapa? Mulut, hidung, kuping, ya, haluan. Nah, misalnya parjinya orang perempuan. Kalau dari segi masuknya suatu benda ke dalam lubang, orang laki kagak batal. Yang batal orang perempuan. Umpama saya gambarkan dalam persetubuhan, yang bujangan orang-orang budak. Ini Pak Ul. Oh ya, ini ada kali. Saya khawatir pulang ngaji Main sabun. ya. Dari segi masuknya suatu benda ke dalam lubang, orang laki batal. Saya gambarkan, yang punya lubang orang laki orang perempuan. Orang perempuan. Yang benda tajamnya orang laki orang perempuan. Sadar. Nah, masuklah ke dalam kemaluan perempuan, lubang perempuan. Dari segi ini yang batal laki perempuan. Barang kenapa? Memasukkan suatu benda. Tapi benda elastis. Batal, ya, batal. Nah, kemudian lalu laki-laki di mana, dari sisi mana yang membatalkannya? Yang membatalkannya adalah bersentuhan dengan syahwat.
umpama dibayangin. Dia bayangin. Bayangin dong bro. Jangan dibayangin, pikirin. Ya. Balik. Ya. Ketika masuk ke suatu benda ke dalam lubang, berarti bersentuhan. Dorongannya syahwat bukan? Syahwat. Ketika masuk bersentuhan dorongan dengan syahwat, maka disinilah dari seginilah batal laki-laki. Nah, kemudian itu kan cuma hasyafahnya aja, kepalanya doang. Hasyafah itu kepalanya doang. Kalau misalnya gampang juga helm. Nah, helm atau pala banggolnya aja. Ular jambu. Banyak bulu ya. Ya. Ketika itu masuk, ya kan? Persoalannya adalah di orang laki-laki adalah nanggung. Nanggung. Betul nggak? Semangat rupanya. Lancip bang, pusing doang. Nanggung. Ngalamin ya. Nah, maka dari situlah. Kan saya nggak keluar mani dalam persetubuhan. Mau keluar mani kek, mau enggak kek, yang jelas bersentuhan dengan syahwat. Orang perempuan kemasukan suatu benda ke dalam lubang batal. Kan saya kan nggak keluar mani, bukan masalah nggak keluar maninya, kemasukannya itu orang perempuan dan kita bersentuhan dengan syahwat. Terus keluar mani, mana yang lebih utama, keluar mani atau tidak? Nah ini saya jawabannya dari jamaah. Yang lebih utama keluar mani atau tidak? Keluar biar aku ya. Jawab. Oh, itu yang jawab. Lu nggak kuat deh mas, nggak kuat. Nggak kuat tadi. Mau keluar di mana? Ini keluar nggak? Lu keluar lu. Aku solos. Ya. Siapa gurunya dong? Ya. Jawabannya mana yang lebih utama, keluar mani atau tidak? Jawab. Jawabannya keluar mani lebih utama daripada tidak. Kenapa? Tujuan persetubuhan adalah keluar mani. Nah, kenapa li'anna inzalah wal maksud? Karena keluar mani itu tujuan dari persetubuhan. Iya. Perselingkuhan. Perselingkuhan. Jadi odol. Nah, jadi kembali kepada soal utama, ngimpi basah pada saat puasa tidak membatalkan puasa. Yang wajib adalah mandi. Nah, demikian. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita lanjutkan. Jadi memang ini masalah fikih, ya terserah anda mau jorok atau tidak, yang jelas saya harus menjelaskan apa seperti itu. Jadi biar jelas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari Allah, ada dari saya pribadi, mohon bukan pintu maaf dan selesai. Kita dengan baca alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.